Dalam keadaan mentok dan darurat, orang lain akan ingat sama kamu. Begitupun juga kalau ada kesempatan, mereka ingatnya sama kamu duluan. Hai, welcome back di Lunch Speech with Vina. Kita ngobrol lagi siang hari ini sambil unboxing makan siang hari ini. Teman-teman, aku mau cerita sedikit kenapa aku bilang kayak gitu. Jadi, baru kemarin aku dikontak sama teman kuliah aku. Dia butuh bantuan, orang tuanya sedang dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta dan membutuhkan penanganan rawat inap yang lebih intensif. Beliau kontak saya dan tanya, Vin, kamu punya nggak kenalan di rumah sakit ini? Soalnya info dari tim rumah sakitku yang sekarang mau rujuk ke rumah sakit sana agak susah. Kamu bisa bantu nggak? Akhirnya, karena aku punya kenalan di rumah sakit yang dituju, itu tujuan rumah sakit pertama ya. Aku langsung kontak ke tim marketingnya dan alhamdulillah langsung direspon. Ternyata memang di sana belum bisa karena sedang penuh kamarnya. Akhirnya aku arahin lagi, oh ya kamu sampaiin ya ke tim di rumah sakitmu, tetap paralel kirim rujukan antar rumah sakit via SPGDT, aku bilang. Terus disaranin kemana lagi? Katanya boleh nggak ke rumah sakit B gitu kan. Akhirnya aku kontak lagi ke rumah sakit B, aku minta ke marketingnya, mereka tetap dengan jalur SPGDT antar dokter IGD gitu kan. Jadi aku bilang gini sama temanku, aku akan bantu, tapi memang di rumah sakit itu untuk rujukan ada proseduralnya, yaitu rujukan antar rumah sakit melalui SPGDT. Tapi aku akan bantu follow up ke tim marketingnya supaya mereka bisa bantu percepatan dan lain sebagainya. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya oke, Vin, boleh bantu nggak? Rumah sakit pertama penuh. Nah, kalau misalkan dia nggak kontak aku, bisa jadi mungkin informasi penuh itu infonya akan lama banget gitu. Akhirnya dia change ke rumah sakit yang lain. Kemudian di rumah sakit yang kedua ini juga agak lama infonya, responnya, terus aku follow up ke marketingnya. Dan ternyata informasi dari DPJP-nya membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit tipe A. Akhirnya aku kontak juga ke rumah sakit tipe A. Nah, pada saat aku kontak ke rumah sakit yang kedua ini, marketingnya menyampaikan bahwa jawaban dari DPJP sesungguhnya pasien ini membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit tipe A. Nah, paralel akan dijawab oleh SPGDT kami. Aku langsung sampein seperti itu ke temanku dan akhirnya aku bilang, oke, change aja ke tipe A. Langsung sampaikan ke dokter yang ada di sana, rujuk via SPGDT ke rumah sakit tipe A. Aku juga akan kontak marketingnya di sana dan begitu seterusnya aku bantu. Tiap kali SPGDT mereka kirim aku bantu dan alhamdulillahnya di setiap rumah sakit yang disebutkan oleh temanku itu aku punya kenalan. Aku punya kenalan dan kenalnya baik gitu ya. Entah aku pernah ketemu di mana, aku pernah berhubungan apa, pokoknya intinya tiap rumah sakit yang dia sebutin tuh aku pasti ada yang kenal gitu. Intinya sudah clear lah ya. Rumah sakit tipe A ini memang aku bilang aku nggak bisa intervensi lebih jauh karena memang ada proseduralnya, namanya eskalasi di rumah sakit pemerintah memang menunggu. Tapi setidaknya jeda kamu untuk tahu bahwa orang tuamu itu ternyata butuh tipe A itu nggak dibikin lama karena ya mungkin tadi ya ada percepatan yang dilakukan gitu kan. Terus dia bilang gini sama aku, untungnya aku ingat sama kamu, katanya dia teman kuliah aku. Untung aku ingat sama kamu, mungkin kalau aku nggak minta tolong kamu, proses untuk rujukan orang tua aku nggak secepat ini. Dia bilang, dia say thanks. Oh ya udah, aku bilang sama-sama. Nah itu aku langsung berpikir, oh ternyata orang tuh akan mengingat kita juga dengan seringnya mungkin kita tampil. Teman kuliah kan kadang-kadang gak mesti harus kontak setiap saat kan, tapi aku selalu upload aku lagi di mana, aku ngerjain project apa di rumah sakitku, aku kerja di rumah sakit mana dan lain sebagainya, sehingga dia tahu nih aku aktif di rumah sakit gitu kan. Ketika mereka butuh pertolongan, beliau kontak aku gitu. Nah lanjut, hari ini tadi pagi ada rekananku di rumah sakit yang lain katanya mau memberikan logam mulia untuk seluruh karyawannya di hari ulang tahun rumah sakitnya. Dia sapa aku, nanyain kabar pagi tadi gitu kan, punya kenalan gak mbak di LM gini gitu, mungkin untuk proses. Oh ya, aku bilang kenapa gitu kan, karena mungkin aku pernah dulu kerja di manajerial rumah sakitnya gitu kan. Ketika mereka butuh logam mulia, mereka kontak aku, padahal sebetulnya beda manajemen antara logam mulia dengan rumah sakitku yang dulu gitu kan, cuma namanya sama gitu, padahal sebenarnya beda manajemen. Nah akhirnya oh ya, nah walaupun beda manajemen tapi kan aku kenal sama marketing di sana. Oh ya, aku bilang nanti aku coba kontak ya, kamu butuhnya apa mbak? Aku bilang, beliau bilang
kita mau beli logam mulia untuk seluruh karyawan katanya. Aku mau kontak katanya gimana proseduralnya dan aku harus ngubungin siapa. Tiba-tiba aku ingat kamu katanya. Jadi ya udah aku bantuin, aku kontak marketingnya, aku bilang nanti temanku mau ngubungin ibu ya untuk ngomongin masalah ini. Oke, makasih banyak, clear dua-duanya dikomunikasikan. Aku tuh kalau misalkan nolongin orang tuh kadang-kadang nggak langsung kasih nomornya, tapi aku tanya dulu kebutuhannya apa. Setelah itu oke, aku bantu komunikasiin. Setelah aku bantu komunikasiin, clear dong tujuan utamanya dia membutuhkan kontak ke orang lain itu apa gitu. Jadi aku sebagai penjembatan nih, walaupun sebenarnya aku nggak punya kepentingan apa-apa gitu, aku nggak bantuin dia juga sebenarnya nggak masalah. Tapi aku nggak tahu kenapa aku selalu ke-trigger untuk nolongin orang gitu dalam hal ini. Oke, aku bantuin sampai akhirnya kedua belah pihak sudah clear dengan tujuannya masing-masing gitu kan, sudah paham dua-duanya antara ini butuh ini, yang ini bisa memprovide ini gitu. Jadi dua-duanya sudah clear, ya udah aku kasih kontaknya ya. Yang satunya lagi juga gitu, aku kasih kontak kamu ya biar kalian langsung tektokan. Ya udah clear. Aku tadi langsung berdiam diri sejenak, merasa kayak oh alhamdulillah ya, aku bersyukur ketika hidup kita itu bisa diingat oleh orang lain. Artinya kita jangan cuma mikir pas kesempatan emas doang nih yang kita pengen orang lain ingat sama kita. Tapi pada saat-saat seperti itu, orang lain butuh pertolongan, orang lain mentok, dia mau nanya, dia tuh ingatnya sama kita gitu. Dan aku banyak banget gitu kalau aku posting apa, aku ngapain gitu kan, pasti aku mau dong info ini. Dan nggak tahu kenapa alhamdulillah tuh aku selalu punya info gitu, kayak kamu punya kenalan ini nggak, kamu punya ini nggak, kamu tahu ini nggak, aku tuh selalu punya info dan aku selalu punya kontaknya gitu. Alhamdulillahnya tuh seperti itu, dan mungkin itulah jalannya aku dimudahkan gitu. Makanya yang aku selalu mau bilang, gimana kita mau diingat sama orang lain kalau kita tidak pernah aktif dan tampil, kita nggak pernah personal branding, orang mana ingat sih sama kita tuh bakalan tenggelam gitu loh. Misalkan kayak di status WhatsApp deh, kalau kita sering upload status WhatsApp, kita kan akan muncul di depan kan. Tapi kalau kita jarang, orang juga nggak akan ingat. Orang juga nggak punya banyak waktu untuk nontonin story orang. Tapi kalau kamu aktif dan sering tampil, setidaknya sekali dua kali mereka sering lihat kamu dan ingat apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang kamu bisa lakukan untuk orang lain. Jadi seperti itu. Artinya kita harus berusaha untuk setiap hari menjadi diri yang lebih baik setiap saat. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain, bagaimana orang lain bisa ingat sama kita. Mungkin itu aja mau aku sampaikan teman-teman. Teruslah bertumbuh, teruslah menjadi orang baik, dan teruslah tebarkan manfaat untuk banyak orang. Have a nice day and see you on the top. Bye bye. Aku mau makan dulu.